إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. Niyatul jahri idza lam yukhaf ar-riya'u. Ini niat-niat jahri. Jahri ini nyaring bacaan, baik nyaring baca Quran atau nyaring baca selawat atau nyaring berzikir. Niat-niat benyaring. Idza lam yukhaf ar-riya'u, bila tidak ditakutkan riya. Nah, satu yanwi ikaza qalbi, dia berniat menjagakan hatinya, membangunkan hatinya, supaya dalam beramal itu hati itu kontak, hati kada melayang. Wajib ahambihi ilal fikri, dan dia berniat menghimpunkan himmahnya kepada tafakkur, membulatkan konsentrasi untuk memikirkan apa yang dibaca, merenungi apa yang dibaca. Jadi kalau kita menyaring baca Quran, berzikir, berselawat, dan amalan yang lainnya, selama tidak ditakutkan riya, selama kada bakal riya, itu bagus aja menyaring. Tapi niat-niat tertentu, niat supaya hati ini kada melayang, supaya hati ini kontak. Dua, niatnya yanwi ayyasrifa sam'ahu ilaih. Dia berniat bahwa mengarahkan pendengarannya kepada tafakkur tadi, memusatkan pendengaran. Jadi apa yang dibaca didengar pulang. Jadi ketahuan salah kamu baca huruf atau kada, karena telinga kita mendengar. Kalau kita baca limit, kada ketahuan salah adanya baca huruf. Telinga ada mendengar. Huruf-huruf Arab ini bila kita salah menyambat, tahu artinya. Nah, setiap kita salah menyambat huruf, nama akibatkan berubah makna, maka bacaan itu kada sah. Wajib diulang. Mana terubah? Dan yang ketiga, yanwi ayatru dan nauma wa yazid dan nasyad. Dia berniat bahwa mengusir ngantuk. Supaya ada mengantuk bahasa kita. Munya berzikir, munya baca Quran, atau bacaan-bacaan yang lain. Munya kimit bisa mengantuk. Cuma belinya benyaring, karena mengantuk. Nanti berniat mengusir mengantuk.
Wa yazidan nasyad, dan berniat supaya menambah gairah. Supaya hati ini bergairah, mata kadang mengantuk. Lu berzikir misalnya, kita nyari sedikit. La ilaha illallah misalnya. Ini nang kada bemik ini. Tujuan ada bapak kada supaya ada mengantuk. Mun bebaya bakari mak montong, oh mau mengantuk. Lapas tasbih. Dan supaya bergairah. Menambah kimit bebaca ting bersembahyang misalnya. Lagi bersembahyang subuh, tasbih kelapas, kepala unggut-unggut. Makanya mengantuk di nyari ini bebaca. Subhanallah, 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 subhanallah. Separuh ada ngantuknya itu tolong kurang. Membebaya bakaripun, ada sadar lagi tasbih kelapas. Nah kalau niatnya menyaring untuk itu ada apa? Langkah 4, yanwi ikaza ghairi, berniat ikaza ghairi, membangunkan orang selainnya, min nagimin, daripada nang tidur, atau ghafilin, atau nang ghafil, nang lalai. Di majelis itu ada nang guring, jadi kita nyari guring supaya nang guring tetap bangun. Berbawirik habis maghrib, kan habis maghrib itu guring makruh, ada dianjurkan guring. Yang dia terjemah itu bila berwirid maghrib guring, ya. Guring berduduk. Nah si pemimpin wirid ini nyarinya wirid. Bila dinyarinya wirid itu tetap mengaruh juga, masalah kita ini sudah. Nah berniat membangunkan orang selainnya dari orang nang tidur atau ghafil, orang nang lalai. Ghafil ini duduk kayak beramal, cuma pikiran ke lain, melayang-layang pikiran, atau ghafil. Jasadnya ada di tempat, pikirannya melayang-layang, malah ghafil. Wayun syituhu, dan niatnya pulang menggairahkan akan gairah orang lain. Lalu berkata mereka para ulama, famahma hadarahu syai'un min hadhihi niyyah, bila mana hadir akan seseorang sesuatu dari ini niat. Ini bebacaan benyarin, termasuk bawirid benyarin. Bila niatnya itu ada salah satu nang tadi, fal jahru afdalu, benyarin itu lebih afdal. Aku jadi bila bebaya bakarin bawirid mantap. Kalau aku benyarin apalagi pakai speaker, pakai mikrofon, ada mantuk. Nah benyarin lebih afdal. Baini jitamat hadir niat, bila terkumpulan niat berada nang keempatnya tadi ada kumpulan niat, tadha'afal ajru, berlipat ganda pahalanya. Ini semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Nah namun bila kita nih pacang ria, lebih baik begini. Nah, tadi kan bila kada dikhawatirkan timbul ria. Niatus salati bisufufil akhirah, niat sembahyang di saf-saf akhir. Nah dalam syariat Islam dianjurkan sembahyang itu di saf pertama. Bila hibak saf pertama, saf kedua.
Tibak sab kedua, sab ketiga itu sangat dianjurkan dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita di antara manusia ini ada yang disapa ampihan. Lo kayak apa yang disapa ampihan ini? Kebayang pahalanya tuh kadang kurang ya. Ada yang mana palingnya. Harusnya disapa ampihan ini bahalus pahalanya. Tapi bila ada sesuatu niat akan datang ini, maka ditapali oleh yang lain. Pemasukan yang lain ada menapali, jadi enggak kenal. Andaikan diupah duit sab pertama 1 juta, sab kedua 800, sab ketiga 700, sab ampihan 100 misalnya. Nah, 1 juta lalu 100 jauh benar halus. Nah, cuma kayak apa saya kira kalau sab ampihan itu dapat polos dari lain 1 juta itu juta juga. Nah, itulah modelnya. Kalau yang dianjurkan benar itu di sab pertama, karena pahalanya. Sab kedua harus sedikit, terus sampai ke belakang halus terus. Nah, jadi yang berjamaah takana sab di akhir itu memerlukan niat-niat yang sekira walaupun halus cuma ada pemasukan di lain, jadi gana bila. Kalau Sa'id bin Amir berkata Sa'id bin Amir, Shallaitu khalfa Abi Darda, aku sembahyang di belakang Abu Darda, sahabat Nabi. Faja'ala yata'akharu bis subuh, jadilah Abu Darda berundur pada sab. Hatta kana akhira safin, sehingga adalah Abu Darda di akhir sab, di pembelakangan. Falamma sallaina, manakala selesai kami sembahyang, Allah di sembahyang, bis berdua berwirid, qultu lahu, aku berkata ya Sa'id bin Amir, lahu bagi Abu Darda, alaysa yuqal, ujar Sa'id, bukankah dikata orang khairus subuh awalnya, paling baik sab itu di pengolahan, paling baik dan paling ganal pahalanya. Kalau berkata Abu Darda, na'am, bujur itu, bujur benar, paling baik sab di sab pengolahan, paling ganal pahalanya di sab pengolahan, paling pertama mendapatkan rahmat Allah orang sab pertama. Nah, ilah cumanya ujar Abu Darda, anna hadhil ummata, ini umat Nabi Muhammad, marhumatun, umat Nabi Muhammad ini dikasih sayangi dibanding umat Bahari. Bahari itu dikasih sayangi juga, cuma umat Nabi Muhammad ini lebih lagi dikasih sayangi. Manzurun ilaiha min bainil umam, dipandang kepada umat Muhammad ini dengan pandangan khusus dari antara umat-umat Bahari. Umat Nabi Muhammad ini dibanding umat-umat Bahari dapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala idza nazara ila abdin bis shalah, sesungguhnya Allah apabila memandang kepada seorang hamba di dalam sembahyang,
Ghafara lahu, Allah ampuni bagi hamba itu, dan waliman warahu, dan bagi orang yang di belakangnya, minan nas, di antara manusia, diampuni juga. Ini bersembahyang tadi kalau nang di sab pertama dapat keampunan, di sab pampihan dapat keampunan juga. Fa innama ta'akhartu, hanya saja aku berundur ini ke belakang, raja ayaghfirali, karena mengharap bahwa Allah ampuni bagiku, biwahidin minhum, dengan salah satu di antara mereka, umat-umat Nabi Muhammad tadi, nang yang zurullah ilaih, nang Allah pandang kepadanya. Nang sembahyang di masjid, di situ ada orang yang salih, ada orang yang takwa, ada orang yang hebat. Ini Allah pandang seikum, karena dia paling takwa, paling salih, paling warah, paling hati. Ini pandangan Tuhan di tempat itu. Maka Allah ampuni baginya dan orang yang di belakangnya. Di sini kata Tuhan, Abu Darda merasa diri itu paling hina, paling banyak dosa. Nang lain-lain pada sini dianggap sini orang paling mulia. Jadi aku sih di belakang aja, bila diampuni orang yang mulia di hadapan foto, aku tempat diampuni juga di belakang. Kan waliman wara'ahu. Sidin kadang merasa diri Sidin itu bersih, tapi Sidin merasa paling berdosa di antara sahabat yang lain. Sidin menyangka karena sahabat yang lain itu lebih mulia di sisi Allah, lebih takwa di sisi Allah. Jadi sini aku di belakang Sidin aja. Bila Sidin itu diampuni oleh Allah, aku di belakang diampuni juga. Karena memang ada hadis itu, Allah mengampuni bagi hamba dan bagi orang yang di belakangnya. Disitulah pengambilan Abu Darda. Nah, dalam contoh lain termasuk juga, walaupun di sab pembelakangan, tapi nilainya itu ada kurang dari orang yang di muka. Antara lain, seperti misal kayak di pondok-pondok pesantren. Jadi ada guru spesial yang menertibkan jamaah lawan santri-santri. Nah, guru yang diangkat spesial itu ini di belakang. Ngitihi siapa yang kada berjamaah, siapa yang bergaya, siapa yang nah. Ini kau memantau dari belakang. Ini orang habis sudah jamaah, ini di belakang sembahyang. Tapi pahala segini kada kurang dari orang di muka. Kan tujuannya mentertibkan jamaah. Bila kurang sekon berita kada berjamaah. Mair sak di pembelakangan pas. Wah, ada sekong jatana berarti ada yang kada nih. Perlu dicari. Nah, itu ngarannya hanya berada di sab pembelakangan ada maslahat. Nah, karena maslahat itulah ini dapat pahala manapali kekurangannya. Jadi pahalanya seperti orang di muka. Kalau di pondok, habis bawirid itu, guru petugasnya berdiri pada depan bawirid. Ya. Siapa di antara murid ini yang mau waktu wirid mengantuk? Siapa nang kada bawirid? Siapa nang kada mengantuk? Panggilnya itu. Siapa di antaranya yang bergaya, bergawilan? Khusus mengontrol itu.
Ingatnya irsyad membimbing. Tersalah tuh memang pondok ini tempat melajari dan membimbing. Pondok itu bukan jadi tempat melajari, tapi tempat membimbing. Anak murid itu membimbing. Pada semua guru berjiwa pembimbing. Setiap berjiwa pembimbing guru. Tapi kalau setiap mu'allim, kalau setiap mubalik berjiwa pembimbing. Oh ada sab nang pina kadarata. Guru kadarata nang rata sab. Dan ini membimbing karena kan itu sesuai dengan perintah Nabi. Ini terlalu ranggang sabnya tentang saya kok buati. Nah, jiwa pembimbing kan. Yang kedua 4 berwirid tapi pahalanya bisa kalah kalau berwirid. Tapi jiwa pembimbing. Karena pondok itu menambah diri supaya menjadi orang saleh. Ngaran menambah ini. Kada nyaman. Nang ditambah pun kada nyaman. Ibarat tanah itu bomongkor ditimik sekira rata menambah. Diikat ditapak-tapak sekira rata deh. Ngaran menambah ini memerlukan gerak. Ngaran ditambah itu memerlukan peraturan-peraturan. Jadi jiwa di pondok itu hanya untuk mengajari, membimbing, menambah diri segera menjadi orang saleh. Nah jadi memang ditugaskan ini, kadangnya di belakangnya, kadang di muka. Kadangnya kadang berwirid, kadang memperhatikan tugasnya. Supaya disiplin, berwirid disiplin, kenapa ada berwirid? Dan ada nambah gaya adalah ya karena apa mau bagawilan di luar pantauan orang bagawilan ini bagawilan mau ubah akhlaknya nang dari kampung kurang bagus diubah akhlaknya sih bagus itu tujuan pondok. Warawa ba'dur ruwat meriwayatkan sebagian perawi hadis annaqala bahwa dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik aku mendengar Rasulullah mengatakan demikian yang kayak di atas yang kayak ucapan Abu Darda. Memang Nabi ada pernah mengucapkan itu. Makanya Abu Darda wani berfatwa demikian. Fayanwi bidalik dia berniat dengan demikian. Tarajjiyal maghfirah mengharap keampunan. Al-madhkurati yang disebutkan bila hadis sami. Wa qabula salatihi dia berniat supaya diterima sembahyangnya. Biman qablahu dengan sebab orang nang qablahu itu orang nang di depannya. Isyufu bil mutaqaddimah alaih pada sab-sab nang terkemuka atasnya. Dia mengharap supaya sembahyang diterima berkat apa di belakang orang yang saleh, di belakang orang yang terlibat pada aku. Niyatul khuruj ilal masbah. Ini niat keluar dari rumah ilal masbah kepada masbah. Masbah itu tempat berenang atau kolam renang. Berenang. Sebenarnya kita berenang ya. Belajar pokonyong untuk sunat. Pokoknya bila tercampur itu kalau bisa acara zahir kada mati ini bagaimana timbul awaknya.
Orang kada bisa berkunjung tinggal bulat kayak batu ditimbai. Bagabat tetap tinggalam orang nang kada bisa berkunjung. Nah kalau kita ke tempat nang situ berenang, ke tempat kolam renang, kalau niatnya bagus yang seperti yang akan datang ini, jadi pahala. Tapi kalau niat kita kadada nang salah satu nang anak akan datang ini, mubah aja. Mandi pada dasarnya menghilangkan kotoran di badan, sunnah. Belajar sunnah juga. Apalagi orang nang park sungai, jangan kada bisa bonyok. Siapa tahu kita bilang kata siapa misalnya bakal untuk pas untuk nikahan. Orang kada bisa bonyok tinggal bulat. Karena ombak speedboat kan pasti jaga mau terjadi jukungnya halus. Nggak bisa bonyok ya sudah. Ada kita apa Tuhan. Jadi ini daerah perairan undangan ceramah. Nah, di situ melewati sungai besar, luas sungainya. Entah kenapa kejadiannya, kenapa kalau untuk dibuat ini kembali. Cuman untungnya ini bisa pokoknya. Jadi bulang ini pacul timbul akhirnya foto bulang ini timbul dia itu di sungai. Dapatnya banyak. Untung orangnya bisa pokoknya, ya bisa pokoknya. Tinggal pulangnya orangnya lagi orangnya dalam sudah. Manong di tempat yang ceramah terus pakai kerutuk. Kalau warga kan digunakan pas itu pas itu kerutuk. Itu harus bisa pokoknya kita yang kada bisa. Secara zahir melambatkan mati. Mengkaran bukan. Itu ada hadis syarat Baihaqi, Nabi alimu auladakum asibah, pelajari anak-anak kamu itu pokoknya berenang. Anak tuh dilahiri pokoknya juga. Siapa tahu kita kadadaannya ke sungai. Entah kenapa di Rampatlah itu guburnya. Mungkin kada bisa kunjung ya Pak, hilang sama sekali. Wah ini nang di kolam-kolam renang khusus tuh bajunya ketika sini karena ini nyamannya, ada tahan lamas. Di sini belajar bergambar. Satu biniyati ghusli zahir wal batin, dengan niat membasuh zahir dan batin, membasuh zahir anggota dan batin anggota. Kan zahir itu kadang-kadang ada kotoran-kotoran. Jadi niat apa? Membasuh kotoran yang ada di badan. Kalau bisa membasuh kotoran yang ada di batin. Nomor 2, yanwi tasyabbuha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sibah. Berniat dia akan tasyabbuh, menyerupai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam isibah pada berenang.
Nah, ada di bawah nahlu halus tuh. Nah, nomor 251. Di situ waqad hasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala sibah, manjurkan Nabi atas berenang berkunjung. An ibni Umar, dari Abdullah bin Umar kala berkata, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Alimu auladakum as-sibahata warramya." Lajari kulimu anak-anak kamu itu berkunjung dan memanah. Lajari memanah, karena zaman bari kan zaman perang. Hanya bisa memanah, kau bidik. Nah, lajari anak-anak kamu itu berkunjung. Itu wal mar'ata, lajari perempuan itu al-migzala, menenun kain. Nah, karena kita ini ada tradisi menenun di sini, lajarinya berjahit, menjahit kain. Kalau begini itu memang bagus, prosesnya berjahit. Pokoknya gawian rumah. Kalau jahitan ini bagus, walaupun di rumahnya didatangi orang terus. Minta lokan baju potongan kayak ini. Lihai aja dijahit. Lajari perempuan itu menjahit. Muna lakian makanya bagus aja dijahit. Cuma yang utama tuh bibitnya jadi bibit jahit supaya usaha bibitnya itu di rumah aja. Nah, di sini kada melarang lelakian menjahit. Lelakian untuk baju lelakian. Kalau sudah jahitan kita ini terbukti bagus, disukai oleh orang datang materi kain. Karena kejahitan kita. Kalau orang ahli benar itu, ini melihat awak kita. Ada diukurnya. Ada awak kita, tidak ada ini. Kawannya mau lahat. Ada bisi kawan di Samarinda. Nah, jadi waktu berjalan ke Samarinda, ini tukang jahit mulai di kampung ya aja baju jahit. Ke Samarinda muka baju jahit. Belum talah ini datang pulang orang materi kain. Jadi begawe ya terus. Nah, waktu kita bilang, kita kada mengira kali ini mulakan baju. Bilang pagi, kemarin datang menjuluhi baju. Jadi kenapa nih? Yang tadi mau lahar aja. Itu mau lahar, mau lah seorang ke atau mau di pasar? Mau lah seorang aja. Tapi kada ukuran. Kalau di sini melihat awak aja. Sudah kawan mau lah. Asal sadang. Tangannya sadang, baunya sadang. Melihat awak aja. Kawan sudah. Ini sekian meter. Ada tuan guru. Nah, ini tuan guru ini acak tuh di TV-TV, jadi memberikan ceramah, memberikan apa. Jadi ada orang Malaysia ngajak menonton, si ini itu orang jahit. Namanya di TV itu aja, tahu udah. Mengolahkan baju jas kayak ini, baju sini diolahkan. Tidak putih mengolahkan. Begitu talah datang mulai Malaysia matang, mengolahkan baju ya. Lagi di bawah kulit lepas. Paling di TV itu aja kalau ada marah mengolahkan.
mulai Malaysia matar ke Indonesia tinggi baju jas tetap lah kayaknya. Wah ahli banget sudah kata ahli pasang motor. Menang pasti dulu kakanak itu belajar kunjung segala bisa. Siapa tahu tuh jadi bagian di kota misal turun naik motor ujung lain itu siapa tahu ini satu saat kamanaka nang lihat bakal top lihat speedboat terjadi sesuatu karam kayak apa uang dulu menyeberang mulai Panajam ke Balikpapan pakai speedboat kolom seorang itu pakai speedboat menyeberang sampai di tengah-tengah tadi mati mesinnya mati berlanjut kamu hidup lagi. Ini bila ada umbak tuh atau mau bang namun orang ini kena bisa berkunjung paharap bila ada kita speedboat lain lewat rumah udah buka tempat speedboat yang lain udah kadang hidup maksudnya. Nah jadi di kayuhnya lawas saya sampai ke Subarang enggak kayuhnya gitu. Aduh mau hidup lagi masih nih. Ah soal sekali. Cuma alhamdulillah kita bisa aja kunjung. Jadi benar-benar masih aman. Cuma alhamdulillah kan sampai karang atau umbang kambing gitu kadang-kadang. Langsung aja mengalami gitu. Ada kayak kawan ini timbul surban. Orangnya tinggalan cuma bisa pokoknya. Nah, yang ketiga, kita mandi di kolam renang. Itu yanwit takawiyah ala taatillah. Berniat atau kawiyah memperbuat diri atas taat kepada Allah. Dan bila imam mandi itu tawak sigar. Niat kita kenapa supaya menyigarkan badan yang beribadah. Niat kita kayak itu. Kan awak pun lesu mandi pas sigar. Jadi mandi itu niat apa? Salah satunya menyigarkan badan supaya kawat taat kepada Allah. Atau niat membuangi kotoran di badan karena Allah. Oh, pahala mandinya. Empat yanwi qada'a ma fatahu minal ghusalatil wajibah wal mas'unah. Dia berniat qada'a ma fatahu, mengqadha sesuatu yang keluputan akan dia minal ghusalatil wajibah dari basuhan nang wajib wal mas'unah dan basuhan nang sunat. Nah, kita barangkali ada sehari terakhir mandi wajib ada yang ada rata. Mandi wajib itu wajib baju rata seluruh tubuh. Dan ada nang taliung. Nah barangkali kita ada mandi itu nang taliung, nang kayak mata iwak. Kayak sisik iwak taliung. Begitu kita mandi berenang, niat apa mandi ini mengkampet mandi wajib. Siapa tahu nang taliung tadi. Jadi mandi kita. Pas nang taliung tuh waktu mandi tadi tak besok. Nah sah mendadak. Hilang sebesar ini niat mengkampetnya. Mengkampet mandi nang wajib telah lewat. Kalau kau ada nang ada biris, kalau ada nang taliung. Basuhan nih. Begitu mandi di kolam berjalan rata seluruh tubuh. Nah hilang sebesarnya. Selama beberapa hari nang taliung kayak sisik iwak tenang. Taliung. Ini tetap berada di hadis besar karena tetap jiwanya ini berhadis besar. Berhubungnya mandi di kolam tadi, mandi di kolam renang tadi niatnya mengcover, membasuh nang kelembutan nang taliung. Pas basuh, nah terangkat nang seluruhnya hadis besar.
yanwi qada'a ma fatahu minal ghasalatil wajibah wal masnunah. 5 yanwi idkhala surur alal mujalisina lahu. Dia berniat memasukkan kegembiraan atas orang-orang yang teman sekedudukan baginya. Yang orang-orang yang sama pada mandi di pulang. Kan ada ramenya lah. Melihat orang kecaburan, kita kan bercampur juga. Berniat idkhala surur alal mujalisin lahu. Nangka 6 wayanwi berniat ma sesuatu nang allamahullah nang melajari akan dia oleh Allah minan niyatis salihah dari niat-niat yang baik. Dia berniat mengamalkan sesuatu yang Allah ajarkan dari niat-niat yang baik. Atau niat mempraktikkan niat yang baik dalam segala hal, termasuk mandi. Jadi seluruh perkara yang mubah, yang harus, bila niat itu bagus, dinilai pahala. Atau mandi ini tadi berpahala bila niatnya bagus. Nah sini niat huduri durus, niat menghadiri durus pelajaran-pelajaran. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inna khalqika sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.